Cerita kisah karomah Syekh Jumadil Kubro, simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Syekh Jumadil Kubro merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dan konon merupakan keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa babat dan cerita rakyat, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai bapak para wali songo. Karena beberapa wali songo, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Sunan Giri, Raden Paku, konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat, di antaranya di makam Troloyo yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit, Mojokerto, di Jalan Arterio Sudarsono 1 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang. Di Dusun Turgo, dekat Pelawangan, Kaliurang, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Di Parangtritis Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut. Padahal Troloyo merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja, atau orang-orang dalam istana Majapahit. Sehingga diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan tersebut. Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya ini kemudian menghadap ke Sultan Muhammad I sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad pertama lalu mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Mereka terdiri atas 9 orang ulama yang kemudian disebut Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim, ahli tata negara dan pengobatan, berdakwah di Jawa Timur. 2. Maulana Ishak dari Samarhan, beliau putra dari Said Jumadil Kubro, ahli pengobatan, berdakwah di Jawa Timur. 3. Maulana Jumadil Kubro, ahli militer, berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit. 4. Maulana Ahmad Al-Maghrobi, Sunan Geseng, terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti berdakwah di Jawa Tengah. 5. Maulana Malik Isroil, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa Tengah. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, ahli pengobatan dan pertanian, berdakwah di Jawa Tengah. 7. Maulana Hasanuddin, berdakwah di Jawa Barat. 8. Maulana Alayuddin, berdakwah di Jawa Barat dan Banten. 9. Syekh Subakir dari Persia, Iran, ahli supranatural, tumbal tanah angker, mengusir jin setan, tugasnya di Pulau Jawa. Dikembali ke negerinya Persia 1462 Masehi setelah selesai tugasnya. Rombongan Wali Songo periode ini menunjuk Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti, pemimpin. Lalu Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara bersama rombongan Wali Songo yang membuat semakin geramnya kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa sebagai pusat Nusantara saat itu. Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim selaku mufti Wali Songo yang pertama ini memberikan tugas kepada Syekh Subakir, salah satu anggota Wali Songo yang ahli dalam bidang metafisika, ahli mengusir jin, setan, genderuwo dan sejenisnya,
untuk segera melakukan tugasnya memasang tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa sehingga dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa. Setelah Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar, Magelang, selanjutnya Syekh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka. Syekh Jumadil Kubro memilih wilayah dakwah di lingkungan Kerajaan Majapahit. Karena pengaruhnya dalam memberikan pencerahan, maka Syekh Jumadil Kubro disegani para pejabat Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro diyakini selain menyebarkan ilmu agama juga menurunkan ilmu kedikjayaan bagi para murid-muridnya. Sehingga tak heran saat wafat, konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di antara makam pejabat Kerajaan Majapahit seperti Tumenggung Satim Singgomoyo, Kencono Wungu, Anjas Moro, Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, dan beberapa pati serta senopati lainnya. Demikianlah cerita kisah karomah Syekh Jumadil Kubro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.